Akibat puntung rokok yang ditemukan di tempat kejadian perkara, kasus pembunuhan di Subang, yang terindikasi terdapat DNA milik Danu, dapat menyebabkan dirinya terseret dalam putaran misteri kasus Rajapati Tuti Suhartini, dan Amalia Mustika Ratu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Tak hanya puntung rokok, Danu pun menerobos garis polisi yang dapat dikategorikan melanggar hukum pidana. Itu berarti telah melanggar hukum pidana, sebab bisa saja menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 221 ayat 2. Mulai kasus pembunuhan Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu yang menghilangkan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut, pihak kepolisian belum dapat mengungkap siapa pelakunya. Pada Senin tanggal 6 Desember dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu untuk kesekian kalinya kembali jalani pemeriksaan oleh polisi, guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Subang. Dari beberapa pemeriksaan yang sudah dilakukan pihak kepolisian terhadap Danu, dan berdasarkan fakta yang ada di TKP kasus perampasan nyawa ibu dan anak Subang, ditemukan sejumlah bukti yang mengarah kepada Danu. Ada fakta yang mengarah ke Danu ialah soal ditemukannya puntung rokok yang terlacak ada DNA milik Danu di TKP pembunuhan Subang. Tetapi soal DNA pada puntung rokok itu, dijelaskan oleh pengacara Danu, Ahmad Taufan. Pengacara Danu menegaskan, masalah puntung rokok bukan sesuatu yang krusial menjadi barang bukti. Menurutnya, kliennya Muhammad Ramdanu atau Danu, memiliki alibi kuat. Terkait puntung rokok, kata pengacara Danu ialah perkara yang sederhana. Puntung rokok sebagai barang bukti dapat dianalisa dari sisa rokok dan umur atau saat rokok digunakan. Jadi kalau banyak orang yang memperdebatkan puntung rokok sebenarnya simple aja. Sebenarnya puntung rokok bisa dicari tahu, umurnya itu sudah berapa lama, ucap Ahmad Taufan, dilansir dari tayangan video YouTube Heri Susanto, yang dilihat pada hari Selasa tanggal 7 November tahun 2021. Masih tentang puntung rokok, Ahmad menjelaskan pada hari kejadian pagi-pagi Danu masuk ke tempat kejadian perkara pembunuhan Subang bersama Yosef, tak merokok. Jadi case rokok itu beberapa hari sebelum kejadian, ucap Ahmad Taufan yang dibenarkan dengan anggukan oleh Danu yang duduk di sampingnya pada tayangan video YouTube Heri Susanto. Tetapi pengacara Yosef, Rohman Hidayat mengatakan, justru dari puntung rokok tersebut dapat mengetahui siapa sebetulnya yang berada saat malam kejadian, yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias di Subang. Data ilmiah seperti yang dikatakan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti tak dapat dibohongi, tak membutuhkan pengakuan sudah cukup dengan adanya data ilmiah itu. Rohman Hidayat sangat yakin terkait puntung rokok yang didapatkan penyidik di rumah TKP adalah milik Danu. Kami meyakini itu puntung rokok milik Danu, namun itu memang pastinya ada di penyidik dan penyidiklah yang lebih tahu. Hanya saja kami berasumsi seperti itu berdasarkan keterangan Pak Yosef yang telah disampaikan ke penyidik, ucap Rohman Hidayat pada desjabar.com Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021 malam. Rohman Hidayat yakin hal tersebut berdasarkan pernyataan Yosef yang diperiksa berulang-ulang jika pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam. Yosef mengaku sebelum meninggalkan rumahnya, dia tak melihat ada puntung rokok di asbak. Yosef yang pada malam itu mau menginap di rumah istri mudanya Mimin, ia pun berkata dirinya tak melihat ada nasi goreng di meja makan. Tetapi kebenaran yang ditemukan di TKP terdapat puntung rokok dan nasi goreng. Fakta lain yang dapat memojokkan Danu ialah, Danu menerobos polisi lain yang dapat dikategorikan melanggar hukum pidana. Masalah tersebut disampaikan oleh Rohman Hidayat tanpa sebab. Menurutnya Danu dan oknum Banpol itu sudah leluasa menerobos garis polisi di TKP kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut Rohman, jika menerobos itu artinya telah melanggar hukum pidana sebab saja mereka telah menghilangkan jejak barang bukti seperti diatur pada pasal 221 ayat 2 namun konteksnya dengan datangnya Danu di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 tersebut jelas memenuhi unsur pasal 221 ayat 2. Jadi apakah dia disuruh, atau menyuruh orang lain, itu jelas dia sudah melanggar itu, ucap Rohman Hidayat. Yang jelas setelah di garis polisi siapapun tidak boleh masuk ke TKP dan barang siapa yang masuk itu sudah melanggar KUHP dan bisa dijadikan tersangka.
Makanya saya minta polisi segera menetapkan Danu dan oknum Banpol sebagai tersangka, ucap kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Ini yang membuat saya prihatin dengan kondisi sekarang, kenapa Danu yang jelas bukan siapa-siapa bisa masuk ke lokasi. Disuruh atau tidak disuruh itu problem yang lain. Tapi faktanya rumah itu sudah diberi garis polisi, ucap Rohman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.